Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivanka Syifa Zetira dengan NIM akhir 071 kelas H5B. Di sini saya akan meresum materi sosiologi hukum dari materi pertama sampai materi terakhir. Materi pertama ada pengertian sosiologi hukum. Pengertian sosiologi hukum itu sendiri didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Poin kedua ada ruang lingkup sosiologi hukum. Nah, menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum ini meliputi yang pertama ada pola-pola perilaku hukum warga masyarakat. Yang kedua ada hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Yang ketiga ada hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan sosial dan budaya. Poin ketiga ada bagian dari kajian sosiologi hukum. Yang pertama ada gejala sosial yang muncul demi terselenggaranya suatu kaidah sosial. Yang kedua ada gejala sosial yang menyebabkan perlunya materi hukum yang baru atau revisi hukum. Yang ketiga, ada setiap tindakan masyarakat yang mengandung unsur-unsur hukum. Keempat, ada kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan berbagai unsur yang menjadi kebutuhan hidupnya, yakni saling berinteraksi dan berasosiasi. Nah, materi kedua ada hukum dan kenyataan masyarakat, hukum Islam dan perubahan sosial. Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok. Nah, ada tiga unsur konsep perubahan sosial masyarakat. Yang pertama itu ada perubahan sistem sosial dalam arti struktur sosial yang berlaku. Yang kedua ada perubahan pola interaksi sosial. Yang ketiga ada perubahan sistem nilai dan norma sosial. Materi ketiga ada yuridis empiris dan yuridis normatif. Yang pertama ada yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menggabungkan metode antara penelitian normatif dan metode penelitian empiris dengan pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Yang kedua, yuridis normatif, yaitu pendekatan dalam arti menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan dengan cara studi kepustakaan, library research, yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan studi lapangan. Materi keempat ada mazhab pemikiran hukum positivisme. Aliran hukum positif atau positivisme hukum adalah salah satu aliran yang terdapat pada filsafat hukum. Aliran ini mempunyai suatu pandangan di mana mengharuskannya pemisahan antara hukum dan moral secara tegas. Maksudnya adalah antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya. Materi kelima, mazhab pemikiran hukum atau sociological jurisprudency. Sociological jurisprudency merupakan salah satu aliran dengan filsafat hukum. Aliran ini memandang bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran sociological jurisprudency dengan tegas memisahkan antara hukum positif dengan yang hidup atau the living law. Sociological jurisprudency
timbul sebagai proses dialektika antara aliran positivisme hukum sebagai tesis dengan mazhab sejarah sebagai antitesis, di mana positivisme hukum memandang tidak ada hukum selain perintah penguasa. Sedangkan mazhab sejarah memandang bahwa hukum timbul dan berkembang bersama dengan masyarakat. Materi keenam ada mazhab pemikiran hukum atau living law dan utilitarianisme. Pertama, the living law. Sebagai produk budaya, hukum selalu eksis dalam setiap masyarakat. Karenanya, hukum yang tidak diciptakan, namun hukum ditemukan dalam masyarakat atau the living law. Kedua, mazhab utilitarianisme. Utilitarianisme adalah suatu aliran di dalam filsafat hukum. Aliran ini sebagai suatu aliran yang meletakkan asas kemanfaatannya sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan. Materi ketujuh, pemikiran hukum, David Emile Durkheim dan Ibnu Khaldun. Yang pertama, Durkheim, yaitu menekankan bahwa masyarakat lebih daripada sekedar jumlah dari seluruh bagiannya. Jadi berbeda dengan rekan sesamanya, yaitu Max Weber. Ia memusatkan perhatian bukan kepada apa yang memotivasi tindakan-tindakan dari setiap pribadi atau individualisme metodologis, melainkan lebih kepada penelitian terhadap fakta-fakta sosial. Istilah yang diciptakannya untuk menggambarkan fenomena yang ada dengan sendirinya dan yang tidak terikat kepada tindakan individu. Kedua, Ibnu Khaldun. Dalam konteks sosiologi, Ibnu Khaldun membagi masyarakat menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada masyarakat primitif, di mana mereka belum mengenal peradaban, hidup berpindah-pindah, dan hidup secara liar. Kedua, ada masyarakat pedesaan, hidup menetap walaupun masih sederhana. Mata pencarian mereka dari pertanian dan peternakan. Dalam kelas ekonomi mereka dibagi menjadi 3, yaitu petani, pengembala sapi, dan kambing, serta pengembala unta. Yang ketiga ada masyarakat kota. Masyarakat ini menurutnya sebagai masyarakat peradaban, di mana mata pencahariannya dari perdagangan dan perindustrian. Tingkat ekonomi dan kebudayaannya cukup tinggi, mampu mencukupi kebutuhannya, bukan hanya kebutuhan pokok, melainkan juga kebutuhan sekunder dan mewah. Materi ke-8 ada Max Weber dan Herbert Lionel Adolphus Hart. Yang pertama, Max Weber. Dia berpendapat bahwa agama adalah salah satu alasan utama bagi perkembangan yang berbeda antara budaya barat dan budaya timur. Dalam karyanya yang terkenal lainnya, Politics as a Vocation, Weber mendefinisikan negara sebagai sebuah lembaga yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekuatan fisik secara sah. Sebuah definisi yang menjadi penting dalam studi tentang ilmu politik barat modern. 2. Karya H.L.A. Hart. Yang paling dikenal adalah konsep hukum, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1961. Gagasan-gagasan terpenting dalam buku ini adalah yang pertama, kritik terhadap teori John Austin bahwa hukum adalah perintah penguasa yang ditopang oleh ancaman hukuman. Pemisahan antara peraturan primer dan sekunder. Yang kedua, peraturan primer mengatur perilaku seperti hukum pidana, sementara peraturan sekunder berurusan dengan metode prosedural untuk menegakkan peraturan primer. Materi 9. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum dalam masyarakat. Efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum
untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Dalam kenyataannya, hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai social control saja, tetapi dapat menjalankan fungsi perekayasaan sosial. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu pertama, kaidah hukum, kedua, penegakan hukum, ketiga, fasilitas, keempat, kesadaran masyarakat, kelima, kebudayaan. Materi 10. Law and Social Control. Dari sudut sifatnya, social control bersifat preventif atau represif. Preventif merupakan usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan kepastian dan keadilan. Sedangkan usaha represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian hukum dengan masyarakat. Proses social control dapat dilaksanakan tanpa keterangan ataupun paksaan. Social control berfungsi membentuk kaidah baru yang menggantikan kaidah lama. Dalam computation diciptakan situasi seseorang terpaksa taat atau mengubah sikapnya menghasilkan kepatutan secara tidak langsung. Pada profession, norma atau nilai yang masuk di bawah sadar. Materi 11. Legal pluralisme. Pluralisme hukum adalah diartikan sebagai keragaman hukum. Jadi, hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial. Pluralisme hukum dipakai untuk mendorong pengakuan keberadaan masyarakat adat oleh negara. Salah satu keberhasilan gerakan ini adalah menggolkan aturan mengenai pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat hukum adat hak-hak tradisionalnya dalam pasal 16B UUD 1945 pada amandemen kedua tahun 2000. Selain itu, kemunculan TAP MPR nomor 10 2001 tentang pembaharuan agraria yang di dalamnya diatur juga tentang masyarakat adat, juga tidak terlepas dari pengaruh pluralisme hukum. Materi terakhir yaitu materi ke-12 ada hukum progresif. Hukum progresif merupakan konsep hukum yang menekankan perubahan dan adaptasi hukum secara progresif sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai zaman. Melakukan terobosan hukum, mengakui hukum yang tertulis dan solusi strategi dan jalan tengah kondisi hukum yang terpuruk menemukan keadilan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.